Perkenalkan, saya Natasha Putri Patricia dengan NIM G701240039 dari kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan dari percobaan ketiga, yaitu penetapan kadar parasetamol dengan menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi, sampel yang digunakan dalam percobaan kali ini adalah tablet parasetamol. Parasetamol merupakan obat golongan analgesik dan antipiretik yang berfungsi untuk meredakan nyeri ringan hingga nyeri sedang serta dapat menurunkan demam. Nah, adapun mekanisme kerja obat parasetamol adalah dengan menghambat enzim siklooksagenase yang terdapat di saraf pusat, sehingga produksi prostaglandin sebagai mediator nyeri dan demam akan menurun. Secara struktur kimia, parasetamol memiliki cincin benzena yang terikat dengan gugus hidroksil dan gugus amida. Nah, struktur inilah yang memungkinkan parasetamol dapat menyerap radiasi ultraviolet. Pada panjang gelombang maksimum parasetamol umumnya berada pada rentang 243 sampai 257 nanometer tergantung jenis pelarut dan kondisi pH larutan. Nah, yang selanjutnya, metode spektrofotometer UV-Vis didasarkan pada kemampuan suatu senyawa yang dapat menyerap cahaya pada daerah ultraviolet atau cahaya tampak. Nah, ketika sinar UV dilewatkan ke dalam larutan parasetamol, sebagian energi cahaya akan diserap dan sisanya akan diteruskan. Nah, besarnya energi yang diteruskan ini disebut sebagai absorbansi. Menurut hukum Lambert-Beer, nilai absorbansi akan berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang ada di dalam larutan. Dalam analisis farmasi, dibuat larutan standar untuk memperoleh kurva kalibrasi, kemudian absorbansi sampel diukur dan kadarnya dihitung berdasarkan persamaan garis tersebut. Parasetamol dapat menyerap UV karena dalam strukturnya terdapat kromofor dan auxokrom. Nah, kromofor adalah bagian molekul yang berperan untuk menyerap cahaya, yaitu cincin benzena dan aromatik serta gugus karbonil. Gugus ini memiliki elektron yang mudah tereksitasi, sedangkan auxokrom seperti gugus hidroksil dan gugus amida berfungsi untuk memperkuat intensitas serapan serta mempengaruhi panjang gelombang. Nah, saat terkena sinar UV, elektron akan mengalami perpindahan energi dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, proses inilah yang menyebabkan parasetamol memiliki serapan khas pada daerah UV. Blanko adalah larutan yang berisi pelarut atau reagen tanpa zat aktif parasetamol. Nah, fungsi dari blanko yaitu untuk mengatur titik nol alat dan menghilangkan pengaruh absorbansi dari pelarut, kuvet maupun reagen lainnya yang dapat mengganggu hasil pengukuran. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara menginterpretasikan hasil akhir dari kadar parasetamol? Nah, setelah kadar parasetamol dihitung, hasilnya akan dibandingkan dengan persyaratan mutu, yaitu 95% sampai 105% dari kadar yang tertera dalam etiket. Nah, misalnya, jika tablet parasetamol berlabel 500 mg, maka kadar yang memenuhi syarat berada pada rentan 475 mg sampai dengan 525 mg. Nah, jika hasil berada dalam rentang tersebut, maka tablet dinyatakan memenuhi syarat. Namun, bagaimana jika hasil di luar batas? Nah, perlu dilakukan evaluasi ulang seperti memeriksa penimbangan, pengenceran, dan kalibrasi alat. Jika setelah diuji ulang hasilnya tetap tidak sesuai, maka produk dinyatakan tidak memenuhi standar kualitas.